Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan video tentang komunitas lokal, yaitu KWT. Apa itu KWT? KWT adalah komunitas wanita tani. Jadi, jangan di skip videonya, kita langsung lanjut ke videonya. Jadi, lokasi KWT atau kelompok wanita tani ini ada di mana sih sebenarnya? Lokasi KWT ada di Kampung Cinangsi, Kelurahan Sukalaksana, dan Kecamatan Bukursari. Jadi langsung aja ke videonya. Halo guys, di sini saya pulang sekolah dan saya sekarang mau ke Cinangsi ke komunitas KWT. See you ya. Namanya siapa? Ibu Kama. Berapa lama Ibu sudah bekerja atau bergabung di KWT? Udah lama, udah berapa tahun? Udah lama. 10 tahun ada ya? Ada 6 tahun. Biasanya hasil panen KWT ini bisa didistribusikannya kemana? Ke masyarakat dan pasar. Ke masyarakat sama pasar. Menurut Ibu sendiri, lebih efektif mana untuk kegiatan bertani? Apakah menggunakan kerbau sesuai tradisi dahulu atau traktor, alat yang ada pada zaman modern? Traktor ya, Kenapa? biar cepat. Iya. Biar nggak banyak biaya. Kalau traktor mah 1 hektar cuma 2 hari cukup. Kalau pakai kerbau biasanya 1 hektar berapa? Namanya Ibu siapa? Oke, Ibu-ibu, aku mau tanya ya. Kalau kalau biasanya, kalau lagi waktu panen, berapa banyak sih padi yang dihasilinnya? 3 ton. Oh, 3 ton. Iya. Terus kalau lagi nanam padi, ada strategi tertentu gak, kayak misalnya biar padinya tuh bagus atau gimana? Gimana caranya? Itu pakai pupuknya jenis apa? Pakai Ibu dengan Ibu siapa? Izin nanya ya Bu. Bagaimana cara KWT untuk mempertahankan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan seperti itu? Sebelah situ kan udah jadi rumah, sedangkan di sananya masih lahan persawahan. Bagaimana caranya? Jadi ada pemahaman ke yang punya tempat, terus Penambahan wawasan juga, dikasih program juga. dikasih program juga, kondusif juga, anggotanya sama ketua sama pengurus di sini. Dan selanjutnya, apakah KWT udah ada dari dulu, turun temurun, terus awalnya gimana jadi komunitas ini? Ada dari dulu, dari orang tua saya sudah ada KWT sejak sebelum 2016 sudah ada, sebelum 2007 ke saya nggak sekompak ini, nggak sekondusif ini, cuma ada program baru Sekarang makin kompak ya. kompak. Ibu dengan Ibu siapa? Sri. Ibu izin bertanya ya, biasanya masalah yang muncul teh apa gitu di KWT ini? Masalah yang muncul yang utama dan sangat urgent itunya biasanya dalam dinamika kelompok. Nah, dalam dinamika kelompok biasanya ibu-ibu atau para anggota ini memang lain hal ya. Kita harus membiasakan atau harus bisa membedakan mana waktunya untuk di sawah, mana waktunya untuk di pemanfaatan tanaman pekarangan. Ini muncul dengan sendirinya, bukan karena ada program, bukan karena khusus dari kedinasan ada program ini, tapi memang ada kemauan dari masyarakat. Ibu-ibu ini kan kalau hamparan ini termasuk dalam lingkup kelompok tani.
kelompok pertanian dengan hamparan yang utama di kita yaitu sapa di sawah. Nah, ini untuk memanfaatkan waktu luang kita mempergunakan lahan pekarangan untuk memenuhi minimal kebutuhan sehari-hari bagi ibu-ibu. Dengan demikian juga kan udah sedikit memotong budget pengeluaran pengolahan tanah disiapkan dengan bajak dengan singkal itu bisa seminggu atau 2 minggu sebelum masa tanam. Di sisi lain kita harus menyiapkan persemaian ini kita bikin selama maksimal 21 hari. Lebih awal lebih bagus, kurang dari 21 hari bisa ditanam. Manakala ditanam harus dalam kondisi air macak-macak. Pada saat yang bersamaan juga kondisi air harus bagus. Biasanya kita memakai 3 hari masa kering, 1 hari dikasih air dengan catatan macak-macak. Setelah 7 hari kita bisa tambahkan pemupukan awal. Pemupukan pertama biasa memakai urea dan ponska, di mana kandungan N disesuaikan dengan kondisi tanaman dan kondisi lahan di sawah juga. Kita melihat perkembangan sampai dengan 3 sampai 4 minggu manakala saatnya pemupukan kedua. Di sisi lain pada umur sekitar 4 minggu udah mulai disiangi atau dalam istilah Sunda diramet. Nah, pada pelaksanaan itu sekalian kita membolak-balik kondisi lahan yang akan dipupuk kedua dengan maksud supaya tekstur lumpur atau media tanam yang terkandung untuk padi semakin gembur. Setelah itu kita lihat perkembangan sampai dengan usia 45-50 hari, di manakala pertumbuhan udah mulai bunting, masuk fase bunting dan fase berbunga. Pada saat ini kita harus melihat pertumbuhannya manakala ada serangan hama penyakit dan lain sebagainya.